Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, dan pagi. Pada saya ada mesin fluida, yaitu Mehta Wardana. Di sini kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Sebelum melanjutkan ke hasil penelitian, alangkah baiknya kenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Ghazali, NRP akhir 145. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Awan, NPI 095. Perkenalkan nama saya Rivaldi Fatkur Rahman, NPN akhir 083. Kan nama saya Aminato Ardiansah dengan NP terakhir 017. Perkenalkan, nama saya Deva Atayla dengan RP akhir 081. Dan perkenalkan nama saya Fairan Firmansyah dengan NP akhir 041. Oke, yang pertama penjelasan tentang sistem pendingin. Sistem pendingin pada mesin diesel dilakukan melalui dua sistem, yaitu sistem pendingin tertutup dan sistem pendingin. Untuk secara general, sistem pendingin itu komponen yang berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Nah, sistem pendingin itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pendingin terbuka yang didefinisikan sebagai eh, sistem pendingin yang menggunakan air laut sebagai media pendingin. Jadi air laut itu masuk ke dalam kemudian yang sistem pendingin tertutup. Untuk sistem pendingin itu sistemnya bersirkulasi di dalam satu pipa. Jadi tetap menggunakan sea chest sebagai pendingin di heat exchanger-nya. Ada juga water yang digunakan eh, bersirkulasi di sana, di dalam pipa tersebut. Dan apa sih yang membedakan antara sistem pendingin terbuka dan pendingin tertutup? Eh, Paling banyak sih ada di bagian komponen. Komponen di sistem terbuka itu lebih sederhana dibandingkan komponen yang tertutup. Kemudian ada lagi beberapa keuntungan menggunakan komponen tertutup, yaitu komponen yang ada dalam sistem itu lebih tahan lama karena dia tidak dialiri oleh air laut secara langsung. Hanya bagian heat exchanger yang di luar saja. Untuk yang bersirkulasi di dalam yang masuk ke dalam mesin itu water. Jadi dia lebih tahan lama dan eh, tahan terhadap karat lah. Kemudian ada lagi kelebihan lainnya adalah soal perawatan. Di keuntungan di perawatan itu lebih menguntungkan untuk sistem yang terbuka karena ya seperti yang saya tadi jelaskan rangkaiannya lebih sederhana. Untuk berikutnya bisa di next. Oke, untuk mini percobaan kali ini kami berhasil merangkai sebuah sistem yang mana pada sistem ini kita pilih didapat itu sistem perpipaan secara tertutup. Lebih jelasnya mungkin bisa di next. Oke, di sini sesuai dengan namanya sistem perpipaan dengan tertutup. Jadi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada pump,
yang kemudian ada heat exchange. Dan yang ketiga itu ada adaptive cooling tank. Kemudian ada beberapa valve yang dipakai pada rangkaian kali ini. Yang pertama ada three-way valve, kemudian ada thermostatic valve, dan ada juga non-return valve, dan yang terakhir itu ada butterfly valve. Kalau dilihat dari yang merah itu merupakan aliran yang panas dan yang biru merupakan aliran yang dingin. Baik, kita lanjut ke perhitungan. Mungkin sebelumnya ini ke ketentuan yang diberikan dosen pengampu yaitu Pak Ede dengan ada yang pertama kapasitas yang harus 4 meter kubik per hour. Lalu dengan berdasarkan rangkaian yang sudah kita buat menggunakan sedotan tadi itu dihitung skala 1 cm di itu adalah 1 meter di nyatanya. Konteks tersebut kita dapat menemukan perhitungan kecepatan aliran. Ini perhitungan untuk seawater terlebih dahulu. Kecepatan alirannya itu dengan rumus V sama dengan Q dibagi dengan A. Q-nya itu dalam meter kubik per hour kita ubah menjadi meter kubik per second. Terus kita akan menemukan ini ada segi typo, harusnya 0,011 meter kubik. Area dari pipanya kita memilih sesuai dengan gambar yang sudah diberi Pak Ede, yaitu 6 inci atau 0,1524 meter. Jadi setelah dihitung kita menemukan kecepatan alirannya yaitu 0,603 meter per second. Lalu untuk menghitung head, kita juga memerlukan friction factor dari pipa untuk menghitung major loss-nya. Jadi untuk menghitung major loss kita butuh friction factor dan itu didapatkan dari Moody diagram. Untuk membaca Moody diagram kita membutuhkan 2 term. Yang pertama adalah relative roughness dan yang pertama adalah relative roughness dan yang kedua adalah Reynolds number. Relative roughness ada rumusnya yaitu epsilon per D. D itu diameter. Nah, untuk epsilon kita mengikuti sesuai gambar yang diberikan Pak Ede yaitu galvanized steel dengan epsilonnya itu 0,0005. Itu juga ada typo. Dan dibagi dengan diameter 0,12524 yang hasilnya adalah 0,0032. Lalu ada Reynolds number-nya dengan rumus V kali D per viskositas kinematik dari air laut yang setelah dihitung hasilnya adalah 79.920,6. Setelah kita lihat dari Moody diagram didapatkan untuk friction factor-nya yaitu 0,028 untuk perhitungan major loss seawater. Terus untuk menghitung head total, rumusnya itu sebagai berikut, yaitu 81,5 itu adalah elevasi dari pompa ke discharge dan suction. Panjangnya berapa, itu 81,5. Terus ditambah dengan velocity head, dengan rumusnya V kuadrat per 2G. Terus ada major loss, belum, mundur lagi. Masih belum selesai. Major loss yaitu 0,028 dikali dengan velocity dikali dengan L per D terus dikali dengan velocity head. Lalu untuk minor loss-nya itu K values totalnya yang kita pakai ada 3 butterfly valve, 2 non-return valve dengan total K values itu 2,14 terus dikalikan dengan velocity head lagi yang 0,42 meter. Next. Masih sama, ini untuk freshwater. Jadi freshwater kita 3. Yang pertama itu adalah perhitungan freshwater low temperature yang warna biru dengan konfigurasi paralel 2 pump. Untuk paralel 2 pump yang artinya kalau paralel itu dengan
head yang sama, Q-nya itu kita bagi menjadi 2. Dapat dihasilkan setelah dihitung eh, hasil dari head totalnya itu 52,96 meter. Lalu untuk perhitungan eh, high temperature yang kita bagi menjadi 2 lagi. Untuk yang warna merah itu ada yang bagian luar dan juga ada yang bagian dalam. Yang bagian luar itu perhitungannya adalah 30,49 meter untuk head totalnya, dan yang bagian dalam itu 20,47 meter. Next. Oke, baik. Selanjutnya, yakni adalah pompa seawater yang kelompok kami pilih, yakni merek Hunting dengan model D-DG46-30. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan kapasitas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu kami, yakni Pak ED, sebesar 40 meter kubik per hour dan head total sebesar 82,42 meter. Nah, dari situ kami memilih pompa dengan merek Hunting model DG46-30 sebagai pompa seawater kami. Nah, pada pompa jenis ini memiliki spesifikasi kapasitas maksimal sebesar 46 meter kubik per hour, head maksimal sebesar 300 meter, dan juga power yang dibutuhkan sebesar 75 kW. Pompa ini mempunyai 12 stage, dan kami berencana menjalankan pompa ini pada stage 3 dengan spesifikasi head distance sebesar 90 meter, kapasitasnya 46 meter kubik per hour, dan power yang dibutuhkan adalah sebesar 22 kW. Next. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah pompa fresh water. Jadi untuk pompa ini digunakan pada low temperature, yaitu dengan merek KHXO20/53 KCA, sesuai dengan ketentuan kapasitas yang sudah oleh dosen pengampu 40 meter kubik per hour, dan hasil perhitungan head total tadi sebesar 52,6 meter. Kami menentukan pompa dengan merek ini telah sesuai dengan perhitungan dan juga requirement yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Sebagai pompa fresh water low temperature, pompa jenis ini memiliki spesifikasi kapasitas maksimal sebesar 20 meter kubik per hour, juga maksimal sebesar 50 meter, dan juga power yang dibutuhkan yaitu mencapai 11 kW. Next. Selanjutnya untuk pompa fresh water pada high temperature akan Teral model dengan LF40A. Sesuai dengan ketentuan kapasitas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu sebesar 40 meter kubik per hour, 30,49 dan 20,47 meter. Kami menentukan pompa dengan merek Teral dengan model LO80A sebagai pompa high temperature. Pada pompa jenis ini memiliki spesifikasi kapasitas maksimal sebesar 50 meter per hour, head maksimal sebesar 31 meter, dan juga memiliki power yang dibutuhkan sekitar 5,5 kW. Kesimpulan dari presentasi kami dan termasuk kesimpulan dari percobaan serta laporan buat itu adalah didapatkan hasil head total untuk seawater sebesar 82,42 meter. Di total untuk freshwater high temperature yang pertama sebesar 30,49 meter, dan untuk kedua sebesar 20,47 meter. Sedangkan untuk freshwater pada low temperature dengan pompa paralel sebesar 52,96 meter. Dan dengan hasil tersebut didapatkan pompa yang sesuai untuk seawater, yakni merek Hunting model D-DG46-30, yang kemudian untuk freshwater pada low temperature menggunakan 2 pompa, di mana pompa pertama dengan merek KH3 model XO2053,
Dan untuk freshwater high temperature menggunakan pompa merek Teral model FO80A. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang hasil dari mini project tentang cooling system. Ada salah katanya dan kurang lengkap dari pemaparan kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.